Baru nih guys, terkait uh, gagalnya Donald Trump dan PM Malaysia mendamaikan Thailand dan Kamboja. Kegagalan gencatan senjata meskipun Presiden AS Donald Trump itu menyatakan setelah mediasi perdamaian melalui telepon pada pertengahan Desember kemarin. Pertempuran di perbatasan justru kembali pecah guys. Thailand membantah klaim Trump dan terus melancarkan serangan udara di wilayah Kamboja. Perannya Donald Trump terlibat aktif sebagai mediator luar negeri dan memberikan tekanan ekonomis dan mengancam tarif impor agar kedua negara menandatangani perdamaian. Namun mediasi ini dinilai gagal bertahan lama karena kurangnya kepercayaan mendalam antara pihak di lapangan. Ya, kurang percayanya itu Thailand dan Kambojanya. Peran Malaysia dan ASEAN. Sebagai ketua ASEAN, Malaysia memfasilitasi penandatanganan Kuala Lumpur Peace Accord pada 26 Oktober 2025, namun kesepakatan ini dianggap compang-camping. Setelah serangan artileri dan jet tempur F-16, Thailand kembali dibombardir di Kamboja guys. Kembali beroperasi di perbatasan sejak 8 Desember. Penyebab buntu, Thailand menuntut pembersihan ranjau darat dan penarikan pasukan Kamboja secara penuh sebagai syarat gencatan senjata, sementara Kamboja bersikeras mempertahankan kedaulatan atas wilayah sengketa tersebut, terutama sekitar kuil Kiara Viet, mohon maaf kalau ada salah sebut, dan Ta Meon Tong. Dampak terkini konflik ini telah menyebabkan lebih dari korban jiwa guys. Konflik ini telah menyebabkan lebih dari 700.000 warga mengungsi, jatuh puluhan korban jiwa, sekitar 80 jiwa dari pihak militer maupun sipil, serta penutupan total pintu perbatasan oleh Kamboja. Saat ini Malaysia sedang mengupayakan pertemuan darurat militer luar negeri ASEAN pada tanggal 22 Desember 2025 untuk menyelamatkan proses perdamaian yang terancam runtuh total. Begitu guys. Baik guys, keuntungan bagi Indonesia atas peperangan ini mudah-mudahan diambil cepat dan sigap oleh pemerintahnya kita Indonesia, memanfaatkan situasi seperti ini untuk mendapatkan keuntungan yang besar guys dari ekonomi dan investasi, geopolitik dan diplomasinya, seperti sektor manufaktur dan pariwisata ya guys. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Catatan pertama, ekonomi dan investasi. Relokasi modal investor asing FDI memindahkan pabrik dan modal dari Thailand ke Indonesia untuk menghindari risiko ketidakpastian keamanan. Pengalihan pariwisata, wisatawan mancanegara mengalihkan destinasi liburan akhir tahun dari Thailand ke Indonesia. Mudah-mudahan ya guys, Kementerian kita dari pariwisata memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan ekonomi pariwisata buat Indonesia, seperti Bali, Labuan Bajo, dan sebagainya lah. Pariwisata kita mudah-mudahan dimanfaatkan ya oleh negara kita Indonesia. Catatan penting pertama, geopolitik dan diplomasi. Dominasi kepemimpinan Indonesia mengukuhkan posisi sebagai negara paling stabil di ASEAN. Munculkanlah tawaran-tawaran tersebut sebagai negara teraman di ASEAN, meningkatkan daya tawar dalam negosiasi internasional dan investasi, dan memanfaatkan peran mediator ya, seperti Indonesia berpeluang menjadi penengah utama bersama Malaysia, memperkuat profil diplomasi di mata dunia guys, seperti sektor manufaktur, memanfaatkan hal tersebut ya guys. Mudah-mudahan negara kita Indonesia memanfaatkan hal tersebut untuk keuntungan negara Indonesia, dan untuk kita semua ya guys. 3. Sektor manufaktur nih, peluang ekspor contoh dalam industri otomotif dan elektronik. Industri otomotif dan elektronik, Indonesia berpotensi mengisi kekosongan pasokan pasar regional akibat terganggunya rantai produksi di Thailand. Jadi kesimpulannya, Indonesia diuntungkan secara relatif sebagai safe haven, tempat aman bagi modal, turis dan kawasan Asia Tenggara lainnya saat ini ya guys. Mudah-mudahan pemerintah kita memanfaatkan hal tersebut untuk mengukuhkan nama Indonesia di mata dunia guys.
sebagai masyarakat, ya jelas lah, dari negara berkembang, mudah-mudahan kita menjadi negara maju guys. Terima kasih, sampai berjumpa lagi guys.